Renungan pagi 24 Juni 2021. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih-Nya yang tak pernah habis-habis dalam kehidupan kita semua, sehingga kita tetap ada dalam pemeliharaannya. Kita dibangunkan di pagi hari ini dengan selamat, dan sebentar kita akan melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sebelum kita melakukannya, saya mengajak kita semua sejenak kita ada dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh ada di pagi hari ini dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Sebelum kami memulai dengan aktivitas kami, melaksanakan tugas tanggung jawab kami, maka kami semua mau ada dalam perenungan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kami, memberikan pencerahan kepada kami, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh kami jadikan sebagai pedoman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari kitab Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menjadi tema untuk kita renungkan di pagi hari ini, tabur dan tuai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang tokoh terkenal dan pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Soekarno. Beliau pernah mengatakan, barang siapa menabur kebencian, dirinya akan menuai bencana. Saudara, ada satu kisah. Ada seorang kakek yang sudah tua, tangannya selalu gemetar. Setiap kali orang tua ini makan, maka makanan itu suka berceceran. Bahkan acap kali piring makannya jatuh kemudian pecah. Anak mantunya tidak tahan melihat hal tersebut, lalu mengatakan kepada mertuanya, mulai dari hari ini ayah tidak usah makan di meja. Bahkan ayah tidak perlu makan pakai piring, beling. Lalu kemudian
Suatu ketika orang tuanya ini melihat anaknya sedang memotong-motong kayu, lalu mengukir kayu itu. Karena dia sementara bekerja, orang tuanya mengamati. Lalu kemudian menanyakan kepada anaknya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Anak itu menjawab, "Saya mau mencoba untuk membuat piring dari kayu ini untuk papa dan mama. Ketika piring ini jadi, papa dan mama makan di piring yang terbuat dari kayu ini." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan pernah menabur hal yang tidak baik. Mulai hari ini, taburlah sesuatu yang baik, supaya yang baik pula yang akan kita tuai. Kalau kita mau makan buah duren, maka yang kita tanam, yang kita tabur adalah biji duren. Kalau kita mau makan buah nangka, yang kita tabur, yang kita tanam adalah biji nangka. Oleh karena itu, taburlah yang baik. Taburlah rasa hormat. Maka hal yang sama akan kita dapatkan. Taburlah pengampunan. Taburlah kasih sayang. Taburlah kebaikan. Maka hal yang sama akan kita terima. Rasul Paulus menasehatkan jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu, hari-hari ini dalam situasi dan kondisi bangsa dan negara yang sangat sulit. Banyak orang membutuhkan bantuan. Banyak orang membutuhkan perhatian. Banyak orang membutuhkan kepedulian. Banyak orang membutuhkan kasih sayang. Tetapi terkadang kita menganggap bahwa semua itu adalah menjadi urusan masing-masing. Semua itu adalah urusan orang lain, bukan kita. Sehingga kita tidak peduli, kita tidak mau menolong, kita tidak mau membantu mereka yang sementara membutuhkan. Atau terkadang sikap kita sering suka merendahkan orang lain, suka menyakiti orang lain, suka menghakimi orang lain. Ingat saudara, firman Tuhan mengatakan, apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu di pagi hari ini kita semua kembali diingatkan melalui firman Tuhan ini. Supaya kita tabur kebaikan. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktunya kita akan menuai. Kita tidak pernah akan rugi saudara jika kita berbuat baik. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara hidup di dunia ini, mari kita berbuat baik. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan kepada orang lain, yang membuat mereka sukacita, yang menolong mereka, yang membuat mereka ada di dalam ketenangan. Mari
kita lakukan. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Matius pasal 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk menjalani hidup ini dengan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Sudah mengingatkan kita semua, firman Tuhan sudah menasehatkan kita semua bahwa apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Tolonglah kami Bapa, kuatkan kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.